Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kedatangan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia menandai dimulainya era baru dalam sepak bola nasional, yaitu era ala Belanda. Sejak bergabungnya Kluivert, PSSI bersama Erick Thohir mulai melakukan perubahan besar-besaran yang membuat Indonesia semakin terasa seperti Belanda dalam gaya bermain maupun komposisi timnya. Erick Thohir agresif dalam mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, di mana sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang di liga-liga Eropa, khususnya Belanda. Tidak hanya itu, jajaran kepelatihan timnas pun semakin didominasi oleh orang-orang dari Belanda, seolah mempertegas bahwa Indonesia sedang mencoba mengadopsi filosofi sepak bola negeri kincir angin sepenuhnya. Ironisnya, meskipun telah meniru banyak aspek dari Belanda, Indonesia masih belum mampu mendekati level sepak bola mereka. Bahkan dalam laga terbaru melawan Australia, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak yang memalukan. Hasil buruk ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Lebih parahnya lagi, seorang pelatih asal Belanda, Robert Maaskan, justru ikut menyindir dan meremehkan timnas Indonesia. Dirinya menyebut bahwa para pemain naturalisasi yang didatangkan sebenarnya bukanlah pemain dengan kualitas tinggi, tapi terlalu dilebih-lebihkan. Lantas, apakah benar seperti itu? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sejak dipecatnya Sintayong dan masuknya Patrick Kluivert sebagai bagian dari tim kepelatihan, timnas Indonesia benar-benar mengalami perubahan besar. Banyak yang menilai kalau Indonesia sekarang makin mirip dengan Belanda, bukan hanya karena gaya mainnya, tapi juga karena kebijakan naturalisasinya yang makin masif. PSSI tampaknya makin gencar mengincar pemain diaspora keturunan Indonesia, terutama yang berkarir di Eropa. Saking agresifnya kebijakan naturalisasi ini, beberapa negara lain bahkan mulai mengkritiknya. Salah satunya adalah Inggris. Melalui media ternama The Guardian, Inggris menyebut bahwa masuknya Patrick Kluivert ke timnas hanya akan membuat Indonesia semakin menjorok ke arah Belanda. Masa depan adalah oranye. Kedatangan Kluivert memperkuat pergeseran Indonesia ke Belanda, tulis The Guardian. Bukan hanya dari media, kritik juga sempat datang dari pelatih tim nasional Bahrain Dragan Talacik. Menurutnya, naturalisasi yang dilakukan Indonesia sudah terlalu berlebihan, sampai dirinya merasa seperti akan melawan timnas Belanda ketika menghadapi Indonesia. Komentar ini cukup keras dan menggambarkan betapa besarnya pengaruh naturalisasi dalam skuad Garuda saat ini. Namun, di sisi lain, kritik semacam ini juga bisa dipahami karena banyak negara yang masih menganggap bahwa tim nasional seharusnya dibangun dengan pemain asli dari sistem pembinaan dalam negeri. Meski begitu, PSSI tampaknya tidak terlalu peduli dengan kritikan dari luar. Fokus utama mereka sekarang adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia secepat mungkin. PSSI melihat bahwa naturalisasi bisa menjadi salah satu cara paling realistis untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Bahkan, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa yang dinaturalisasi bukan pemain sembarangan, melainkan hanya mereka yang masuk kategori minimal grade A. Jika kualitasnya kurang dari itu, maka kemungkinan besar mereka tidak akan dipertimbangkan. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu kalau memilih pemain betul-betul berkualitas, tidak main-main. Dia ingin yang diambil itu kelasnya grade A, standar utama Liga Eropa, ujar Arya Sinulinga. Harapan besar muncul ketika Indonesia berhasil menambah beberapa pemain diaspora berkualitas ke dalam skuadnya. Para supporter setuju bahwa kehadiran mereka membuat timnas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sebelum bertandang ke markas Australia, PSSI bahkan baru saja meresmikan naturalisasi 4 pemain baru yang disebut-sebut sebagai senjata baru timnas. Keempat pemain tersebut adalah Oleh Romani, Dan James, Joe Pelupessy, dan Emil Audero, yang semuanya memiliki pengalaman cukup matang bermain di kompetisi Eropa.
Pada malam pertandingan melawan Australia, Patrick Clifford langsung memberikan kejutan dalam starting 11. Dari 11 pemain yang diturunkan, hanya Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain lokal. Artinya, 10 pemain lainnya adalah pemain diaspora yang telah dinaturalisasi. Ini menjadi momen yang menarik sekaligus bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dengan formasi seperti ini, para supporter semakin yakin bahwa timnas bisa memberikan perlawanan sengit kepada Australia atau bahkan mencuri kemenangan di laga ini. Namun ekspektasi tinggi para pendukung Garuda justru berbanding terbalik dengan hasil di lapangan. Meskipun sudah mengandalkan mayoritas pemain diaspora, Indonesia tetap kalah telak dengan skor 5-1. Hasil ini jelas mengecewakan, mengingat skuad yang dimainkan dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam sejarah timnas. Kekalahan ini jelas langsung memicu banyak perdebatan di media sosial dan forum sepak bola. Beberapa supporter mulai mempertanyakan strategi Clifford, sementara yang lain mulai meragukan efektivitas naturalisasi dalam jangka panjang. Apakah masalahnya ada di taktik, mentalitas pemain, atau masih ada faktor lain yang membuat Indonesia belum bisa bersaing dengan negara-negara kuat? Yang jelas, hasil ini menjadi bahan evaluasi besar bagi timnas, terutama dalam menentukan langkah ke depan. Usai kekalahan telak dari Australia, kritik mulai berdatangan dari berbagai arah. Tidak hanya dari supporter Indonesia, tapi juga dari pengamat dan pelatih luar negeri. Salah satu kritik yang paling menohok datang dari Robert Maskan, pelatih asal Belanda. Menurutnya, Indonesia terlalu heboh dengan proyek naturalisasi. Padahal pemain yang mereka rekrut sebenarnya tidak berada di level tertinggi. Maskan menilai bahwa PSSI terlalu terburu-buru dalam membangun timnas dengan cara ini. Maskan bahkan dengan tegas menyebut bahwa jika para pemain ini memiliki kesempatan untuk bermain di timnas Belanda, maka mereka pasti tidak akan memilih Indonesia. Pemain-pemain timnas adalah pemain-pemain overrated yang terlalu dibesar-besarkan. Sensasinya terlalu dibesar-besarkan. Kita sama sekali tidak mengenal tim ini, dan hampir tidak pernah melihat mereka bermain. Satu-satunya hal yang akan kita dengar adalah, ya, pemain Belanda itu akan pergi ke sana, dan pemain itu juga, dan pemain itu akan pergi ke sana. Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting line-up timnas Indonesia. Tetapi Australia yang telah bermain di Piala Dunia selama bertahun-tahun ternyata terlalu kuat bagi mereka. Mari kita jujur saja, para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memenuhi syarat untuk tim nasional Belanda, ujar Robert Maskan. Pernyataan ini cukup pedas, karena secara tidak langsung ia menyindir bahwa pemain yang bergabung dengan Indonesia adalah mereka yang tidak cukup bagus untuk memperkuat tim nasional negara asalnya. Ini menjadi tamparan keras bagi PSSI dan para pendukung naturalisasi, karena membuka pertanyaan tentang apakah proyek ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas timnas. Jika melihat dari sudut pandang realistis, beberapa pernyataan Robert Maskan memang ada benarnya. Indonesia saat ini hanya mampu merekrut pemain grade A, bukan grade S yang benar-benar memiliki kualitas tertinggi di dunia. Artinya, meskipun para pemain ini lebih baik dibandingkan pemain lokal, mereka tetap bukan pemain dengan level yang bisa membawa Indonesia langsung bersaing di level tertinggi. Dengan kata lain, mereka berada di kategori middle class, bukan pemain bintang kelas dunia. Namun di sisi lain, menyebut mereka sebagai pemain yang buruk juga tidak sepenuhnya tepat. Beberapa pemain diaspora yang dinaturalisasi saat ini masih bermain di klub-klub besar Eropa, yang jelas memiliki standar lebih tinggi dibandingkan Liga Domestik Indonesia. Contohnya, Kevin Dix dan Jay Ises yang masih aktif di kompetisi Eropa dengan performa yang cukup konsisten. Kehadiran mereka di timnas tetap memberikan dampak positif, terutama dalam hal pengalaman dan mentalitas bertanding. Selain itu, ada satu hal yang tidak bisa diukur dengan statistik atau kualitas teknis, yaitu nasionalisme. Tidak pantas bagi seorang Robert Maskan atau siapapun untuk menilai jiwa nasionalisme seseorang hanya berdasarkan pilihan mereka untuk bermain di timnas tertentu. Para pemain diaspora ini bergabung dengan timnas Indonesia bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kecintaan mereka terhadap tanah air leluhurnya. Ini adalah faktor yang tidak bisa diabaikan dalam melihat kebijakan naturalisasi. Pada akhirnya, naturalisasi memang bisa menjadi langkah yang mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, jika dilakukan secara berlebihan tanpa keseimbangan dengan pengembangan pemain lokal, hasilnya bisa kurang optimal.
Yang perlu dilakukan PSSI adalah mencari keseimbangan antara mengembangkan pemain dalam negeri dan memanfaatkan talenta diaspora dengan bijak. Jika tidak, proyek naturalisasi ini bisa menjadi bumerang yang justru memperlambat kemajuan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Indonesia yang dinilai overrated oleh pelatih Belanda. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat bahwa skuad Indonesia yang didominasi pemain naturalisasi ini adalah skuad yang overrated? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.